Halo guys, welcome to my channel. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 25 contoh soal SKD CPNS, tes wawasan kebangsaan atau TWK. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen di bawah ini. Contoh yang pertama, dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai A. Dasar negara, B. Dasar kenegaraan, C. Dasar beragama, D. Dasar ketatanegaraan. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila itu berperan sebagai A. Dasar negara. Yang nomor 2, rumus Pancasila yang resmi terdapat dalam A. Pidato Bung Karno, B. Proklamasi 17 Agustus 1945, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila yang resmi itu terdapat dalam C. Pembukaan Undang-Undang. Sekarang yang nomor 3, dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai A. Sumber dari segala sumber hukum, B. Hukum tertinggi di Indonesia, C. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia, D. Setingkat dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jawabannya A. Nomor 4, Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan A. Pandangan hidup, B. Falsafah dan dasar negara, C. Sumber hukum, D. Semuanya benar. Pancasila bagi bangsa Indonesia itu merupakan pandangan hidup. Jawabannya A. Yang nomor 5, hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu A. Sila kedua, B. Sila ketiga, C. Sila keempat, D. Sila kelima. Itu sila kedua. Jawaban yang A. Sila kedua. Yang nomor 6, berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila sebagai dasar negara ternyata tetap tegak walaupun mengalami berbagai cobaan. Adapun kekuatannya terletak pada A. Posisi negara yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah oleh laut, B. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila, C. Pegawai negeri sipil yang menjaganya, D. Kekuatan TNI. Kekuatan Pancasila terletak pada B. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila. Yang nomor 7, Pancasila yang benar dan perlu dihayati serta diamalkan adalah Pancasila yang rumusannya tercantum dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, B. Konstitusi RIS, C. TAP MPR RI nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978, D. Buku Sutasoma. Pancasila yang benar dan perlu dihayati serta diamalkan adalah Pancasila yang rumusannya tercantum dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang nomor 8, pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila. A. Keamanan dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern, B. Kemauan dan kemampuan pengembangan pertengkaran antar umat beragama, C. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri, D. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia mengembangkan kebudayaan asing. Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila itu jawabannya C. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. Nomor 9, beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan asasi A. Pribadi, B. Perlakuan dan perlindungan, C. Politik, D. Sosial budaya.
Beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan asasi pribadi. Sekarang yang nomor 10. Secara formal, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 20 Agustus 1945. Secara formal, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang C. Yang nomor 11. Berapa kali Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen? A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali. Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen itu 4 kali. Jawabannya yang D. Yang nomor 12, pasal berapa saja Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali diamandemen? A. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. B. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 22. C. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 23. D. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 24. Pasal berapa saja Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali diamandemen? Itu pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Jawabannya yang A. Nomor 13. Kapan amandemen keempat dilakukan? A. 11 Agustus 2002, B. 11 Agustus 2003, C. 11 Agustus 2004, D. Semua jawaban salah. Amandemen keempat dilakukan pada 11 Agustus 2002. Jawabannya yang A. Yang nomor 14, pasal berupa Undang-Undang Dasar 1945 keempat kali diamandemen. A. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 35. B. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 36. C. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 37. D. Semua jawaban salah. Undang-Undang Dasar 1945 keempat kali diamandemen pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 37. Jawaban yang C. Yang nomor 15, di bagian mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi? A. Aturan peralihan pasal 1, B. Aturan peralihan pasal 2, C. Aturan peralihan pasal 3, D. Aturan peralihan pasal 4. Tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu di aturan peralihan pasal 3. Jawaban yang C. Yang nomor 16. Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi? A. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003, B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, C. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2003. D. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Jawaban yang D. Yang nomor 17. Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi kecuali A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. C. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. D. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata. Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi kecuali yang D. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata. Yang nomor 18. Yang dimaksud dengan alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah A. Surat atau tulisan. B. Keterangan saksi. C. Keterangan ahli. D. Semua jawaban benar. Alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah semua jawaban benar yang D. 19. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal A. 31 ayat 1, B. 31 ayat 2, C. 31 ayat 3, D. 31 ayat 4. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1. Jawaban yang A. 20. Berkenaan dengan perubahan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya telah diatur oleh TAP NPR nomor 4/NPR/1983 tentang A. Interpelasi, B. Budget, C. Mosi tidak percaya, D. Referendum. Perubahan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya telah diatur oleh TAP NPR nomor 4/NPR/1983 tentang referendum. Jawabannya yang D. Yang nomor 21. Pengakuan de jure dari sebuah negara terhadap negara lain ditandai oleh A. Bantuan diplomasi, B. Kerjasama militer, C. Hubungan diplomatik, D. Kunjungan kepala negara. Pengakuan de jure dari suatu negara terhadap negara lain ditandai oleh kerjasama militer. Jawaban yang B. Yang nomor 22. Dilihat dari segi tujuannya, negara kepolisian bertujuan A. Meningkatkan kesejahteraan, B. Mewujudkan ketertiban, C. Memelihara kekuasaan, D. Menjamin keamanan. Negara kepolisian bertujuan mewujudkan ketertiban. Jawaban yang B. Yang nomor 23. Ciri khas negara kesatuan adalah A. Kepala negaranya adalah seorang presiden, B. Kekuasaan asli ada pada pemerintah pusat, C. Warga negara mudah pindah domisil, D. Adanya konstitusi yang tertulis. Ciri khas negara kesatuan adalah kekuasaan asli ada pada pemerintah pusat. Jawabannya adalah B. Yang nomor 24. Apabila didasarkan pada ajaran trias politika yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan negara, maka APBN menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan campur tangan A. Presiden,
dalam kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat. B. Dewan Perwakilan Rakyat dalam kekuasaan Presiden. C. Presiden dalam kekuasaan Mahkamah Agung. D. Mahkamah Agung dalam kekuasaan Presiden. Pada ajaran trias politika yang dikenal dengan teori permisahan kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan campur tangan Presiden dalam kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat. Jawabannya yang A. Yang nomor 25, jika dibandingkan dengan kabinet parlementer, kelebihan kabinet presidentil adalah dalam hal A. Pembentukan kabinet secara demokratis. B. Jalannya pemerintah lebih stabil. C. Para menteri bertanggung jawab secara kolektif. D. Para menteri dapat diganti sewaktu-waktu. Kelebihan kabinet presidentil adalah dalam hal jalannya pemerintahan lebih stabil. Jawabannya yang B. Itu 25 contoh soal SKD CPNS tes wawasan kebangsaan. Itu saja dari saya. Apabila ada yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Jangan lupa ya subscribe, like, komen di bawah ini.